gagasan reformasi di tubuh Polri jilid 2. Kenapa itu harus dilakukan? Ya kalau kajian dari saya adalah begini, sederhana saja sekali. Masyarakat Indonesia bukan nggak suka dengan polisi, mereka butuh polisi. Tidak ada masyarakat Indonesia yang nggak ingin ada polisi, pasti ada. Ya kan? Tutup nggak? Tapi kemudian polisi mencoba menggambarkan dirinya seperti super power, sehingga kemudian muncullah sisi personal yang kemudian menjadi negatif ketika aturan undang-undang yang mereka harus jalankan juga untuk proses penegakan hukum mereka langgar sendiri. Nah, sehingga pada klimaksnya tadi saya bilang kan dalam awal dialog bahwasannya orang berhadapan dengan polisi itu takut. Ya, takut ditilang. Ya, artinya kalau dia mau melapor pun dia kehilangan ayam akan kehilangan kambing atau sapi. Ya, 2 kali mikir. Nah, 2 kali mikir. Nah, Hilang ayam, habis sapi. sapi kan gitu. Oh, jadinya kan Si jual. kosong gitu kan. Soal jadi nizong, itu Zong. rugi. Ya kan? Minus, untung ini minus. Udah orang susah, dibikin susah. Nah, oleh sebab itu kemudian sebetulnya bukan perlawanan, sebetulnya kritikan itu banyak sekali. Lalu muncullah slogan-slogan di kepolisian yang namanya promoter, lalu presisi, ya kan, yang kemudian dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan citra polisi dengan Kapolrinya yang coba merespon segala macam. Tapi ingat, respon itu terjadi karena viral. No viral, no justice. Nah, ya kan gitu. Nah, ini kemudian yang juga harus dijadikan cambuk buat polisi. Sudah mereka citranya buruk, lalu ditambah no viral, no justice, mau melakukan perubahan entah dengan cepat atau dengan keharusan, tapi tiba-tiba ada peristiwa bom atom yang jatuh di Duren 3 yang kemudian terkontraksinya lewat proses pembunuhan Brigadir Joshua Ya. Dan itu kemudian muncul lagi drama yang dibungkus sedemikian rupa sehingga masyarakat makin bertanya, maka lahirlah Tampak. Dan kemudian KP3 merespon itu dengan sangat cepat. Pada tanggal kalau nggak salah Senin, kalau nggak salah itu kita bersama-sama melaporkan untuk melakukan uji materi. Kalau Propam sebagai garda terdepan di kepolisian dalam keadilan, maka kita coba melaporkan Kadif Propam ke Propam. Nah gitu kan. Dan itu kemudian didorong oleh teman-teman Tampak di media massa segala macam untuk mempertanyakan hasilnya, hasil otopsi, hasil kesimpulan dari Kapolres dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah karena memang itu menjadi sebuah tekanan yang luar biasa untuk mengungkap kasus ini, maka Kapolri berespon. Nah sekarang sampai dengan hari ini kita masih menunggu apakah hari ini betul-betul akan dikeluarkan keputusan diumumkan 2 jam lagi tersangka baru, ya kan? Lalu apakah kemudian bersama dengan motifnya? Nah, mudah-mudahan dialog ini menjadi sebuah kontribusi besar. Nah, sudah sebagai inflasi ya. Inflasi bagi masyarakat dan ya, flashback terkait dengan khususnya lagi hot news. Ya, hot news dan kami berharap trending topik partisipasi masyarakat itu bereaksi. Itu dan mengawal. Harus mengawal, bukan cuma di mana ini ya, khususnya, apakah ini melebar ke mana ke bukan cuma kepada Tampak ataupun KP3, tapi kita minta semua partisipasi masyarakat. Karena apa? Rusaknya polisi adalah rusaknya negara. Bayangkan kalau negara rusak gara-gara polisi. Makanya kita berharap polisi nggak rusak. Ayo, kita juga kepengen polisinya baik sehingga rakyat juga baik. Ya kan, cintanya kita kepada polisi itu bukan karena kekhawatiran kita, enggak, kita ingin membangun
polisi yang betul-betul dicintai rakyat. Nah, polisi juga harus membuka ruang itu dengan cara merubah karakter, budaya, sifat, ya. Jangan sampai kemudian masyarakat menilai polisi sebagai polisi yang arogan, kejam, gak mau dikritik. Dan akhirnya lihat kondisi bom atom ini. Pilihannya ada di tangan Kapolri. Apakah dan juga Polri. Apakah ingin merubah dengan cepat sehingga citra ini kembali lagi atau ya hancur sekalian. Negara ini akan hancur kalau polisinya hancur. Wah, ngeri. Ngeri. Ngeri, Bang. Maka- Nah, ini terkait lagi hot nih masalah K50 gimana, Bang? Ada hubungannya dengan K50? Ya, ini juga makanya bilang dari semua refleksi kejadian-kejadian, bahkan masyarakat a priori nih, kasus pribadi, kasus demi kasus terakhir KM 50 Ini melebar ya? melebar. Dan ini Diungkit lagi. dan ini pasti akan diungkit. Tinggal bagaimana Kapolri ya melakukan reposisi, reformasi yang betul-betul reformasi, bukan karena sekedar hanya ingin nambah sulam. Nggak bagus juga, bos. Ember bocor ditambal gitu tetap aja kan. Pak Dir, kalau dalam pemberantasan korupsi itu ada istilah jangan menyapu dengan sapu kotor. Nah, menurut Pak Direktur KP3, apakah polisi itu sapu bersih atau sapu Iya sebaliknya? enggak juga enggak. Sebagai institusi yang namanya Polri harus dibentengi oleh undang-undang dan aturan yang tegas. Maka kemudian tampak dengan KP3 akan coba melakukan revisi undang-undang atau mengajukan judicial review undang-undang yang ada, JR, atau kemudian kita akan melakukan apa ya semacam Reformasi itu. ya ya semacam inilah rekomendasi kepada DPR, kepada pemerintah agar melakukan upaya yang cepat. Nah, habis itu kemudian tergantung dari Kapolrinya. Kalau dulu itu Pak Ade kan ada istilah militer back to barak. Nah, kalau polisi back to mana nih? Gitu? to people to Polisi itu sama seperti kita sipil, keberangkatnya kan bagaimana ada pelindung sipil. Nah, saya hanya kasih ilustrasi polisi harusnya bertanggung jawab pada 3 hal. Apa itu? Tuhannya. Nah, Tuhannya. Nggak ada polisi yang nggak bertuhan, pasti bertuhan. Pastilah. di Indonesia ya. Di Indonesia ya, kecuali kalau di komunis katanya ya kan gitu. Kan gitu kan. Nah, terus kemudian bertanggung jawab kepada atasannya, undang-undangnya, institusinya. Hierarkis ya. Iya kan? Nah, yang ketiga kepada rakyat. Ingat polisi dengan 3 tanggung jawab ini, jangan sampai berani-berani mengorbankan keadilan buat masyarakat. Ngeri, Bang ya? Yang ngeri. Satu, bisa disumpahin sama masyarakat. Bayangin kalau ini 270 berapa? Juta jiwa tiba-tiba melakukan doa mohon kutukan buat polisi. Bukan malah. Apa yang terjadi gitu loh. Pembahasan Islam. Malah itu bisa Sementara serius, yang rusak bukan polisinya, tetapi orang-orangnya, oknum-oknumnya. Tetapi karena banyaknya oknum, nah ini yang harus segera kita lakukan perubahan. Dan kita dorong Kapolri, hari ini Pak Sigit dan juga Presiden, yuk jangan main-main. Ayo bersih-bersih. Segera lakukan hal yang paling terbaik buat bangsa ini dan Polri. Nah, ini Bang mengenai terkait Sambo mesti dibunuh, Pakobinob ya? Mako. Di Makobrimob. Oh, iya, Mas, iya. Kenapa dengan di ini? Ya kan, Kenapa dari tahanan lain gitu? Kenapa? ya kan bukan kan ini kan atas kebijakan khususnya dan makanya kan jadi itu urusan internal hukum lah. Saya coba kita nggak bisa mencampuri. Kita masuk percayakan ke aja wilayah lah. itu Kita percayakan iya, aja iya. kepada mekanisme internal tim sus yang dibentuk oleh Kapolri dan juga Barreskrim. Semoga ya kan peristiwa ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan harapan Presiden ya kan, himbauan Presiden, Menko Polhukam agar setransparan mungkin. Ingat sekali lagi, saya menghimbau kepada Kapolri, Pak, polisi itu institusi. 1000 jenderal boleh berganti-ganti, Pak. Tapi jangan pernah menghancurkan institusi Polri. Jadi kalau kita lihat dalam teori hukum itu ada istilah locus delicti kan. Tempat kejadian perkara. Ini di Jakarta nih. Menurut Pak Direktur KP3 Pak Ade ini bertanggung jawab Pak seorang kepala kepolisian Ini daerah. mancing pertanyaannya nih. Ini mancing. DKI Jakarta. Ya harusnya DKI. harusnya Jaya Raya. harusnya
yang namanya kepala wilayah pasti diberitahu Pasti. oleh Kapolresnya. Nggak mungkin Kapolres bekerja sendiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana Mabes Polri dengan tim susnya untuk ya mengurangi rasa penasaran masyarakat. Kan ada yang namanya penyidik nggak boleh ketemu dengan yang berperkara Ya. atau etika moral. Nah, apakah itu melanggar etika moral atau dan kode etik ya? Kita kembali ke Mabes Polri. Tapi menurut saya wajar kalau masyarakat meminta agar Kapolda diperiksa dan Atau mundur. gitu loh. Wajar sekali ya. Oke, saya pikir dialog ini singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan bisa menjadi Dorongan lah untuk perbaikan Polri. Ya, ini memotivasi kita bersama-sama masyarakat untuk kepolisian yang We love yang Polri. kita cintai. Ya, semoga polisi bisa mengambil hikmah, ya kan, dari benturan ini. Semoga Kapolri bisa segera melakukan bersih-bersih perubahan di internal Polri dan semoga anggota Polri yang sampai hari ini masih ada, ya kan, juga mampu melakukan koreksi, ya kan, dan merubah yang diinginkan sesuai dengan masyarakat. Watak gitu ya. Seperti itu, saya Cukup. pikir. Ya, Oke, demikian podcast bersama Bang Ade, Ade dari KP3 Komite Pendukung Prosesi Polri. Polri ya. Untuk kawan-kawan dan teman-teman Instagram Jabar News untuk follower ya. Jadi gimana akhirnya? Ya, Nunggu kabar dari pihak ini. kita berharap malam ini sesuai dengan janji Kapolri akan mengumumkan tersangka baru. Lalu kemudian mudah-mudahan Mabes Polri, Kapolri dan tim susnya juga menemukan motifnya dari tersangka itu dan kemudian ada langkahnya yang lebih besar lagi dalam melakukan reformasi polisi. Dan itu nanti akan kita dudukan bareng seperti kata Bang Pengapol di tabak tadi adalah bagaimana melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Baik itu ilmuwan, baik itu aktivis ataupun profesional. Ayo Pak Kapolri buka pintu selebar-lebarnya untuk perbaikan Polri, untuk reformasi Polri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua cinta Polri, semua sayang sama Polri, dan tidak ingin Polri itu hancur berkeping-keping oleh sebuah peristiwa yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Begitu. Oke, cukup ya. Cukup. Demikian podcast bersama Bang Ade dari KP3. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.